Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Di Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan agama ini dengan sempurna. Sehingga saking sempurnanya agama ini enggak bisa lagi disempurnakan, sudah pas sempurna. Tidak bisa disempurnakan lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak sempurna, ini kita katakan bahwasannya orang ini tidak mengerti dengan firman Allah yang barusan saya baca dari surah Al-Maidah. Termasuk kesempurnaan agama itu adanya bulan Ramadan di dalam agama itu. Ya, seperti perhiasan pada agama bulan Ramadan. Ya, dalam 11 bulan kita menjalani kehidupan kita. Kita enggak pernah puasa. Kita puasa tapi jarang-jarang. Dalam bulan-bulan tersebut mungkin doa-doa sedikit diterima oleh Allah SWT, disortir oleh Allah SWT, atau Allah Ta'ala balas. Tapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan puasa tahun ini 1443 Hijriah 2022, ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memilih kita untuk berjumpa dengan bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kebebasan api neraka. Bulan yang penuh dengan ganjaran, bulan yang dimana rezeki orang-orang beriman dilipat gandakan, dicurah-curahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu apa sih? Puasa itu, bahasa Arab puasa itu saum atau siam. Nah, ini sama, ya. Jadi lafadz saum dan siam itu adalah makna huma lugotan al-imsaku, menahan. Secara bahasa itu adalah menahan, ya. Mutlak menahan apa saja. Yang jelas menahan jawahir kita, ya. Seluruh anggota badan kita ini ditahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh agama, dilarang Allah dan Rasulnya. Kalau menurut syariat apa? Wasyar'an imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin, ya. Dengan niat khusus, menahan dari berbuka, ya, dengan niat yang khusus, ya. Jami'a naharin, ya, seluruh hari, ya, ya. Niat yang khusus di setiap hari maksudnya itu, ya. Qabilin lisaumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Nah, jadi puasa itu, ya, kita wajib berniat dengan niat yang khusus, yang mana pembahasannya akan kita bahas, ya.
di episode yang selanjutnya. Ya. Bagi orang yang berpuasa dari orang-orang muslim yang berakal, yang suci dari hadas haid dan hadas nifas, ya, suci dari haid dan nifas, ya, untuk merangsang daripada kesemangatan kita, ya, menyambut bulan suci Ramadan, dan hendaklah kita juga ini menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Saudara-saudaraku, saya akan membacakan fadilah tentang keutamaan bulan Ramadan, ya. Jadi ini hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya nomor 1887, ya, Imam Baihaqi dalam kitab Syu'ab nomor 3336, Ibnu Hibban dalam As-Shawab dalam kitab At-Targhibnya nomor 589, ya. Ini hadisnya kita akan bacakan secara mafhumnya saja, karena kalau nanti kepanjangan mumet juga dengarnya, ya, saudara-saudaraku ini, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban baginda Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau SAW bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sholat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri dalamnya dengan amalan sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain, ya. Jadi kalau kita beramal sunnah, ini diberi ganjaran oleh Allah satu amalan fardu, ya, kalau kita beramal, ya, pada bulan lain, ya. Barang siapa, maksudnya kalau di bulan Ramadan ini kita beramal sunnah, diganjar satu amalan fardu. Nah, ini terdapat di bulan Ramadan doang. Jadi kalau di bulan lain nggak dapat, gitu intinya itu. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain, ya. Maksudnya 70 amalan fardu itu hanya satu kali saja kita mengerjakan fardu, ya, di bulan Ramadan, ya. Seolah-olah kalau di bulan lain kita mengerjakan 70 fardu, ya. Masya Allah. Inilah bulan kesabaran dan pahala sabar adalah surga, ya. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Nah, jadi di bulan Ramadan ini pasti rezeki seorang mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kita kelaparan, ya. Masya Allah, nauzubillah. Ini jaminan Rasulullah. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berucap Nabi Muhammad SAW kecuali ucapan Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah. Jadi bukan dari hawa nafsu Nabi, dan itu adalah sebuah kepastian, ya, yang disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad. Rezeki umat Islam orang beriman akan ditambah pada bulan Ramadan, ya. Cuman bagi yang taat, kalau yang nggak taat sudah tahu bulan Ramadan masih nggak mau puasa, ini salah, keblinger, ini namanya ngawur. Allahu Akbar. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Nah, jadi paling afdol di bulan Ramadan ini, ya, paling afdol kita memberikan sedekah kepada orang yang berbuka puasa, ya. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Nabi SAW menjawab, Allah memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa. Meskipun sebutir kurma, kalau nggak ada sebutir kurma, seteguk air. Dulu ada iklan, apa itu, ya? Iklan di TV yang pakai motor kalau nggak salah. Itu memberikan sebutir kurma yang dibagi-bagikan dengan kawan-kawan yang mau mudik kalau nggak salah, itu ada iklannya, ya. Memberikan seteguk air atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, ya. Turun setiap detiknya rahmat dari Allah. Tengahnya penuh ampunan dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya, juga para pembantunya, para karyawannya, ya,
Ini akan apa? Pada bulan itu maka Allah SWT mengampuninya dan membebaskan dari api neraka. Coba. Jadi meringankan karyawan, meringankan pembantu, meringankan budaknya, hamba sahayanya di bulan Ramadan ini diampuni dosanya oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Coba. Jadi yang punya PT, punya pabrik, punya toko itu kasih kesempatan ya untuk karyawan-karyawannya ini mencari atau beribadah di bulan Ramadan ini ya, dengan ibadah yang berkualitas, ibadah yang berkuantitas ya, sehingga nanti dia setelah selesai bulan Ramadan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Jangan kita suruh lembur terus, kalau kau nggak kerja nggak dapat THR nanti kau. Salah ini ya. Siapa yang mendapatkan ya, meringankan pembantunya dibebaskan Allah dari api neraka dan diampuni. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya meridhokan Tuhanmu dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan memperbanyak memohon ampunannya. 2 perkara yang pasti kamu memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minuman dari telagaku, yaitu telaga Kausar pada hari kiamat. Yang mana minuman tersebut akan membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam kitab At-Targhib ya. Cuman saya sedikit ya tambahin bahwasannya ini adalah hadis doib, tapi hadis ini juga masih dapat diterima ya. Kenapa? Karena juga masih banyak hadis-hadis lain yang menguatkan hadis-hadis doib seperti ini. Maksudnya kalau hadis doib seperti ini masih bisa diterima untuk menambah kesemangatan dalam beribadah ya, tidak untuk dijadikan istimbatul hukmi dalam hukum agama. Jadi telah kita dengarkan bersama-sama itu tadi keutamaan berpuasa. Mudah-mudahan pada hari Ahad nanti ya, malam Ahad nanti kita bersahur dengan penuh kegembiraan, penuh kesemangatan. Pada malam tarawihnya kita tarawih dengan sungguh-sungguh ya. Jangan seperti pertandingan sepak bola ya, dari awal sampai akhir kita mengikutinya ya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita akan pentingnya bulan Ramadan, pentingnya bulan puasa, dan pentingnya kita beramal dengan sungguh-sungguh dengan senang hati di bulan tersebut. Ya. Ini saja saudara-saudaraku yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.